Banjir yang melanda di Desa Sukorejo, Grobogan mulai berangsur surut. Para pengungsi kini telah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sisa lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Sementara ratusan hektar sawah gagal panen. Memasuki hari ke-6 banjir di Desa Sukorejo, Kecamatan Tegowanu, Grobogan, Jawa Tengah, genangan air di wilayah pemukiman mulai menyusut dengan ketinggian antara 20 hingga 60 cm. Surutnya banjir membuat ratusan warga yang sempat mengungsi ke beberapa titik kini kembali ke rumah masing-masing. Mereka kemudian langsung membersihkan rumah dari kotoran sampah dan lumpur yang tertinggal. Sementara itu kondisi berbeda dengan yang terlihat di area persawahan. Ratusan hektar sawah masih terendam air setinggi lebih dari 1 meter. Akibatnya, sekitar 200 hektar tanaman padi yang berusia 1 hingga 3 minggu dipastikan gagal panen. Joyo Prajitno, Sekretaris Desa Sukorejo, memperkirakan kerugian yang dialami para petani mencapai 7 hingga 10 juta rupiah per hektarnya. Ini di sawah masih setinggi 2 meter. Kalau di warga alhamdulillah sudah menurun sekitar 30 sampai 50. Iya. Terus untuk sawah sendiri yang tergenang berapa hektar ini? Kalau kemarin sekitar 200 hektar, kalau hari ini sudah surut masih sekitar 120 hektar. Ya menurut pengalaman saya kalau sudah lebih dari 10 hari ya mati. Per hektar sendiri biaya operasional berapa sih Pak? Per hektar sekitar 7 sampai 9 juta. Berarti ini total kerugian petani Desa Sukorejo berapa ini Pak? Tinggal ngalikan 200 kali 7 juta berapa itu? Berarti miliaran Pak? Iya miliaran. Kawan petani ya semoga nanti pihak pemerintah dinas pertanian maupun Kementerian PUPR nanti bisa memberi bantuan benih dan obat, atau syukur ada bantuan operasional untuk bercocok tanam. Para petani pun mengeluh karena total biaya operasional penanaman padi yang telah mereka keluarkan menjadi sia-sia. Sementara Amin Nurhata, PLT Kepala Dinas Pertanian Grobogan, menjelaskan jumlah sawah yang terendam banjir saat ini mencapai 626 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan yang terendam banjir. Untuk tanaman yang hanya terendam kurang dari seminggu masih berpotensi untuk bisa hidup kembali. Yang merendam di Grobogan masih cukup banyak sih Mas. Iya. Ini ya, jadi di daerah Godong aja sudah 71 hektar, Karangayung 80, kemudian di Tegowanu 283 hektar, ada 434 hektar. Terus kemudian dalam 1-2 hari ini kemarin, hari ini dan kemarin ya, ini ada penambahan di wilayah Tawangharjo 104 hektar, kemudian di Brati ada 78 hektar. Ini jadi total secara keseluruhan yang terendam banjir di Kabupaten Grobogan saat ini sampai dengan sore hari ini 626 hektar. Ini Mas, ini ada varietas apa ini? Ada Impari, ada lokal MR, dan ada juga Jeherang. Itu untuk usia tanam. Ini ada yang 1 sampai 25 hari, 1 sampai 25 hari. Kemudian ada yang 30 sampai 75 hari. Kemudian saat ini masih belum surut, masih sepertinya dengan lihat sendiri saudara masih belum surut sampai sekarang. Ada yang siap panen Pak? Belum, kalau siap panen belum. Ini masih apa ini meteng apa ya, bunting aja belum kok. Jadi ini tak kira ini nanti kalau dalam waktu 1 minggu masih aman lah, masih belum apa-apa. Jadi padi belum aman itu jika tidak tertutup semuanya. Kalau masih ada tampak-tampaknya, daun-daunnya masih aman saja. Tapi berarti kalau sudah berbunga, bunting, nah itu nanti kalau 4 hari sampai 7 hari kusuk biasanya, itu terusan kusuk. Tapi kalau ini belum ada yang bunting. Berarti untuk yang usia mungkin 1 minggu, 2 minggu itu nanti potensi hidup ada nggak? Itu kalau hanya 4 hari sampai 1 minggu masih aman, masih bisa. Tidak ada masalah. Tidak kemungkinan untuk membusuk ya untuk daun? Belum ada sih. Belum. Ya, nah, kalau lebih dari 7 hari biasanya Mas, bisa. Itu nanti sudah agak layu-layu, terus nanti harus disusul lagi dengan tanaman baru biasanya gitu. Untuk tanaman di lahan sawah sangat bervariasi, ada padi maupun palawija. Sementara
Usia tanaman saat ini antara 5 hingga 1 bulan. Warga dan petani kini berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk memulihkan kondisi pasca banjir, terutama sektor pertanian yang paling terdampak.